Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Nur Arifin. Saya dari PGSD semester 6 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan meringkas sejarah mengenai Hizbul Wathan. Mari disimak. Hizbul Wathan adalah gerakan kepanduan berciri khas Islam yang mendorong dan mewadahi semangat pemuda untuk dididik kedisiplinan, keterampilan, kecerdasan, serta membentuk jiwa akhlakul karimah yang berorientasi pada 3 prinsip, yaitu edukatif, rekreatif, dan religion. Secara bahasa, Hizbul Wathan berarti cinta tanah air, dengan maksud sebagai landasan dan pedoman untuk memperjuangkan bangsa dan tanah air. Gerakan kepanduan berasal dari Inggris yang diprakarsai oleh Lord Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan Mafeking, yaitu Amerika Serikat, dari serangan tentara Boer. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Selain itu, mereka mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik, sehingga pasukan Baden-Powell diberikan sebuah penghargaan berupa lencana. Gambar dari lencana tersebut akhirnya digunakan sebagai logo Gerakan Kepanduan Internasional. Lalu pada tahun 1914 berdirilah NIPV, yaitu Gerakan Kepanduan yang dibentuk oleh Belanda. Lalu karena semangat kebangkitan nasional, maka di Solo pada tahun 1916 didirikanlah JPO, yang berarti Javanese Defenders Organisasi. Selanjutnya, pada suatu hari Ki Haji Ahmad Dahlan sedang bertablik di Solo. Kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan memanggil Somodirjo dan Syarbini. Beliau melihat segerombolan anak muda berlatih baris berbaris di alun-alun dengan berpakaian seragam. Ki Haji Ahmad Dahlan pun penasaran. Lalu beliau bertanya kepada salah seorang yang sedang berlatih. Kemudian seseorang itu pun menjawab bahwa itu adalah latihan kepanduan. Mulai dari situ, Muhammadiyah pun mulai menjalani latihan tersebut yang bertujuan untuk mendidik yang disertai menjalani atau meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya, latihan tersebut hanya diikuti oleh guru-guru Muhammadiyah saja. Akan tetapi, anak-anak kecil dan pemuda yang melihat ingin ikut berlatih juga. Kemudian, setelah latihan kepanduan tersebut, mereka juga belajar tentang penolongan kecelakaan atau disebut juga dengan P3K. Tahun 1918, gerakan tadi dikumpulkan menjadi satu nama, yaitu Padvin dari Muhammadiyah. Kemudian dibentuklah kepengurusan dengan anggota, yaitu ketuanya Haji Mukhtar, wakil ketua Haji Hatip, sekretaris Somodirjo, keuangan Abdul Hamid, kebagian organisasi yaitu Siroj Dahlan, dan komandonya Syarbini Damri. Wathan pun pernah menjadi pusat perhatian NIPV, akan tetapi Muhammadiyah pun menolak karena Hizbul Wathan sudah mempunyai dasar sendiri, yaitu Islam, dan mempunyai induk sendiri, yaitu Muhammadiyah. Setelah itu, Hizbul Wathan yang tidak dapat aturan NIPV pun dibubarkan. Selanjutnya, pada awal zaman penjajahan Jepang, Hizbul Wathan pun mulai kembali mendirikan latihan-latihan. Akan tetapi, pada tahun 1943, secara terang-terangan Jepang melarang berdirinya organisasi-organisasi kepanduan serta pergerakan lainnya di Indonesia. Akan tetapi, setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 29 Januari 1950, Hizbul Wathan ini dibentuk kembali berdasarkan amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman agar kepanduan Hizbul Wathan yang merupakan tempat pendidikan untuk cinta tanah air didirikan lagi. Perkembangan Hizbul Wathan sangat pesat sehingga pemerintah Republik Indonesia waktu itu meleburkan seluruh organisasi kepanduan Indonesia menjadi Gerakan Pramuka, dan akhirnya Gerakan Pramuka pun lahir pada tanggal 14 Agustus 1961 melalui Kepres nomor 238 tahun 1961. Seiring dengan masa reformasi yang ditandai dengan runtuhnya Orde Baru, yaitu pada tahun 1998, maka pada tanggal 18 November 1999 Masehi, kepanduan Hizbul Wathan dibangkitkan kembali oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Hingga sekarang, Hizbul Wathan sudah menyelenggarakan muktamar sebanyak 3 kali.
Muktamar pertama dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 2005, muktamar yang kedua dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2010, dan muktamar yang ketiga pada tahun 2016 dengan hasil Ramanda Muhdi Purwo Pranjono sebagai ketua umum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.